Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsi. Kali ini saya akan membicarakan tentang pembahasan soal UTBK Biologi 2021. Simak baik-baik ya. Nomor 46, Plasmodium vivax masuk ke tubuh manusia dalam bentuk apa? A. Gametosit, O. Kinet, sporozoid, kriptozoid, atau merozoid. Siklus Plasmodium terdapat dua inang, yaitu di dalam tubuh nyamuk Anopheles secara generatif dan di dalam eritrosit manusia secara vegetatif. Nah, kalian bisa melihat ya gambar di sampingnya, di mana nyamuk akan mengambil darah dengan memberikan sporozoid, kemudian akan masuk ke darah manusia menjadi merozoid, skipozoid, kemudian akan diambil lagi oleh nyamuk, dan di dalam tubuh nyamuk terjadi generatif, gamet, ookinet, dan oosit, kemudian sporozoid. Jadi pada saat nyamuk menghisap darah manusia, pada air liur nyamuk Anopheles betina terdapat sporozoid Plasmodium. Jadi nomor 46 jawabannya adalah yang C, sporozoid. Oke, kita akan bahas nomor 47. Bagian buah mangga yang biasa dimakan merupakan perkembangan dari lapisan apa? Eksokarpium, epikarpium, endokarpium, mesokarpium. Nah, kita lihat ya. Buah mangga itu bagian luar adalah eksokarpium, kemudian yang tengah mesokarpium, dan yang di tengah itu adalah endokarpium. Bagian buah mangga yang biasa dimakan adalah bagian daging buah, yaitu bagian mesokarpium. Jadi nomor 47 jawabannya adalah yang D, mesokarpium. Oke, kita bahas nomor 48. Tahap perkembangan embrio di mana terdapat bentuk bola dengan rongga yang terletak di antara dua kutub tersebut. Ovulasi, gastrulasi, blastulasi, morulasi, dan maturasi. Oke, kita lihat zigot membelah terus-menerus menjadi morula, kemudian morula akan berkembang menjadi blastula yang merupakan bentuk bola dengan rongga. Jadi nomor 48 jawabannya blastula. Oke, kita bahas nomor 49. Sukrosa yang ditransfer keluar dari phloem sel akar akan diubah menjadi amilum di dalam organel apa? Vakuola, plastida, lisosom, peroksisom, glioksisom. Sukrosa akan diubah menjadi amilum oleh plastida, yaitu pada bagian amiloplastida yang berwarna bening ya. Jadi fungsi organel yang lainnya seperti vakuola mengandung pigmen, cadangan makanan, air, sisa metabolisme, lisosom, autolisis, autofage, pencernaan intrasel, peroksisom mengandung enzim katalase yang merubah H2O2 menjadi H2O dan oksigen, glioksisom mengandung enzim yang merubah lemak menjadi glukosa yang diperlukan pada perkecambahan biji. Jadi nomor 49 jawabannya adalah B, plastida. Oke, kita akan bahas nomor 50. Komposisi basa sitosin pada Escherichia coli diketahui 20%. Berapa persen komposisi basa adenin? Basa nitrogen pada Escherichia coli, kadar sitosinnya adalah 20%. Kadar sitosin sama dengan kadar guanin sama dengan 20%. Kadar basa nitrogen totalnya adalah 100%. Kadar sitosin 20%, kadar guanin 20%. Jadi kadar adenin dan timin adalah 100% dikurangi 20% dikurangi 20% sama dengan 60%. Jadi untuk kadar
adenin itu adalah 60% dibagi 2 sama dengan 30%. Jadi nomor 50 jawabannya yang D, 30%. Oke, kita bahas nomor 51. Jika tekanan darah kita 120/80 mmHg, angka 120 dan angka 80 berturut-turut menunjukkan apa? Kita bisa lihat bahwa angka 120 adalah tekanan sistol, sedangkan untuk angka 80 adalah tekanan diastol. Tekanan sistol adalah tekanan pada arteri ketika jantung bagian ventrikel kiri atau bilik kiri menguncup atau kontraksi. Sedangkan untuk tekanan diastol adalah tekanan pada saat ventrikel kanan atau bilik kanan relaksasi. Jadi nomor 51 jawabannya adalah yang A, tekanan ventrikel kiri kontraksi, tekanan ventrikel kanan relaksasi. Oke, kita bahas nomor 52. Hormon ecdison pada serangga digunakan untuk apa? Seperti yang kita ketahui bersama, hormon ecdison pada serangga berfungsi untuk pergantian kulit serangga atau dalam proses molting atau ekdisis. Jadi, dalam proses ini ecdison berperan penting untuk pertumbuhan agar serangga bisa menggantikan kulit lamanya serta agar larva dapat mengalami metamorfosis. Jadi, untuk nomor 52 jawabannya adalah yang E, mengatur pergantian kulit. Oke, kita bahas nomor 53. Kandungan glukosa dalam urin mengindikasikan adanya gangguan pada apa? Glomerulus, tubulus contorsus proximal, lengkung Henle, tubulus collectivus, ureter. Dalam pembentukan urin ada 3 proses. Yang pertama adalah filtrasi penyaringan molekul besar seperti protein, terjadi di glomerulus kapsul Bowman. Proses yang kedua reabsorpsi penyerapan kembali zat glukosa asam amino terjadi di tubulus contortus proximal. Dan yang ketiga augmentasi penambahan zat sisa urea terjadi di tubulus contortus distal. Berdasarkan soal, kandungan terdapat kandungan glukosa dalam urin. Artinya, terjadi kerusakan pada proses reabsorpsi yang terjadi pada tubulus contortus proximal. Jadi, nomor 53 jawabannya adalah yang B, tubulus contortus proximal. Oke, kita akan bahas nomor 54. Pertumbuhan lumut kerak dapat digunakan sebagai indikator terjadinya pencemaran udara, sebab lumut kerak mempunyai toleransi yang tinggi terhadap pencemaran udara. Untuk pernyataannya adalah benar. Karena lumut kerak dapat digunakan sebagai bioindikator adanya pencemaran udara karena mudah menyerap zat-zat kimia yang ada di udara dan dari air hujan. Sebab lumut kerak mempunyai toleransi yang tinggi terhadap pencemaran udara. Sebabnya salah. Mengapa salah? Lumut kerak
tidak memiliki lapisan kutikula sehingga dengan mudah dapat menyerap gas dan beberapa polutan secara langsung melalui permukaan talusnya yang menyebabkan sensitif dan tidak mempunyai toleransi tinggi terhadap pencemaran udara. Jadi, pernyataan benar, sebabnya salah. Maka jawaban dari nomor 54 adalah yang C. Oke, kita akan bahas nomor 55. Harold Urey dikelompokkan ke dalam pendukung teori abiogenesis sebab Harold Urey menggunakan materi abiotik CH3, NH4, H2O, H2 dalam percobaannya. Untuk pernyataannya salah. Mengapa salah? Karena tokoh teori abiogenesis adalah Aristoteles yang didukung oleh John Needham. Sebab Harold Urey menggunakan materi abiotik CH3, NH4, H2O, dan H2 dalam percobaannya, ini adalah salah. Mengapa salah? Materi yang digunakan oleh Harold Urey adalah CH4 metana, NH3 amoniak, H2O air, dan H2 hidrogen. Jadi pernyataan salah dan sebabnya salah, maka jawabannya adalah yang E. Oke, kita akan bahas nomor 56. Salah satu faktor yang mendorong evolusi virus adalah mutasi RNA, sebab mutasi RNA virus bisa menyebabkan perusakan struktur DNA. Untuk pernyataan benar. Mengapa benar? Mutasi pada RNA virus dan rekombinasi RNA dari sumber berbeda menyebabkan terjadinya evolusi virus. Kemudian sebab mutasi RNA virus bisa menyebabkan perusakan struktur DNA itu adalah benar. Mengapa benar? Mutasi virus merupakan suatu peristiwa perubahan struktur atau biasanya disebut dengan sifat genetik virus. Jadi, pernyataan benar, jawaban benar, dan tidak ada hubungannya, maka jawabannya adalah yang B. Oke, kita akan bahas nomor 57. Struktur berikut dari perkembangan sel epidermis adalah 1. Rambut daun, bulu akar, mulut daun, cabang akar. Kita lihat rambut daun itu adalah benar. Kalau 1 benar, pasti 3 benar. Mulut daun benar. Kemudian bulu akar itu adalah berasal dari epidermis juga, jadi benar. Dan untuk cabang akar juga berasal dari epidermis, berarti benar. Semuanya jawabannya benar, 1, 2, 3, 4 benar, jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kita akan bahas nomor 58. Jika mikroba masuk ke dalam tubuh manusia akan direspon oleh 1. Eritrosit, 2. monosit, 3. trombosit, 4. limfosit. 1. Eritrosit sel darah merah itu salah. Bila nomor 1 salah, maka nomor 3 trombosit juga salah. Kemudian yang kedua monosit itu juga salah. Jadi yang keempat limfosit itu adalah benar. Mengapa benar? Sel darah yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh itu adalah leukosit atau sel darah putih. Salah satu bagian dari leukosit yaitu adalah limfosit yang bertugas menghasilkan antibodi sebagai respon adanya mikroba atau antigen, yaitu limfosit.
Jadi untuk nomor 58 karena hanya nomor 4 saja yang benar, maka jawabannya adalah yang D. Oke, kita akan bahas nomor 59. Di dalam vakuola sel tumbuhan terdapat apa? 1. Cadangan makanan, 2. Pigmen, 3. Minyak atsiri, 4. Kromoplas. Oke, kita lihat untuk cadangan makanan benar. 1 benar, maka otomatis nomor 3 juga benar, ada minyak atsiri. Kemudian yang kedua ada pigmen, itu benar. Dan yang keempat adanya kromoplas, itu adalah salah. Mengapa salah? Karena kromoplas terletak pada plastida, bukan pada vakuola. Jadi nomor 59 jawabannya adalah 1, 2, 3 benar, maka jawabannya adalah yang A. Oke, kita akan bahas nomor 60. Di dalam suatu siklus hidup organisme, mitosis terlibat dalam proses apa? 1. Pertumbuhan dan perkembangan, 2. Perbaikan jaringan yang rusak, 3. Gametogenesis, 4. Diferensiasi. Untuk yang 1 adalah benar. Kalau pernyataan 1 benar, maka otomatis yang ketiga juga benar. Selanjutnya yang kedua juga benar. Sedangkan untuk yang keempat adalah salah. Mengapa demikian? Pembelahan mitosis terjadi pada pertumbuhan dengan bertambahnya sel, perkembangan sel juga. Perbaikan jaringan yang rusak membutuhkan mitosis untuk menghasilkan sel baru dan membentuk jaringan baru. Gametogenesis pada tahap awal proliferasi sel gamet, yaitu dengan mitosis. Jadi nomor 60 jawabannya adalah yang benar 1, 2, 3, maka jawabannya adalah yang A. Oke, demikian tadi pembahasan soal UTBK Biologi 2021. Mudah-mudahan bermanfaat. Good luck, sukses buat kalian yang akan mengikuti UTBK 2022. Mudah-mudahan keterima ya sesuai dengan jurusan yang diinginkan. Amin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.